Kita semua tahu kan, kalau Indonesia itu negara yang padat banget penduduknya. Nah, jumlah penduduk yang super besar ini bisa dibilang jadi potensi aset terbesar kita. Tapi, di saat yang sama, ini juga jadi salah satu tantangan paling rumit yang pernah kita hadapi. Yuk, kita coba bedah bareng-bareng masalah ini. Oke, kita mulai dari angka ini dulu ya. 270,2 juta rupiah. Itu jumlah penduduk Indonesia loh. Banyak banget kan? Angka yang luar biasa besar ini jadi dasar dari semua yang akan kita obrolin hari ini. Biar lebih kebayang segede apa, angka tadi itu menempatkan Indonesia di peringkat keempat negara dengan populasi terbanyak di dunia. Kita cuma di bawah Tiongkok, India, sama Amerika Serikat. Jadi ya, kita ini pemain kelas kakap di panggung demografi global. Nah, di sini nih letak masalahnya. Atau potensinya, tergantung cara kita melihat. Di satu sisi, punya penduduk sebanyak ini artinya kita punya sumber daya manusia yang wow, melimpah banget. Tapi di sisi lain, coba bayangin deh, tantangannya buat memenuhi kebutuhan semua orang itu berat. Oke, jadi dalam pembahasan kita kali ini, ada 4 tantangan utama yang bakal kita kupas tuntas. Pertama, soal jumlahnya yang masif. Kedua, pertumbuhannya yang ngebut. Ketiga, persebarannya yang nggak rata. Dan terakhir, soal kualitas manusianya. Yuk, kita mulai dari yang pertama dulu. Oke, bagian pertama. Kita fokus ke masalah skala. Maksudnya gimana sih punya penduduk sebanyak ini? Apa aja masalah nyata yang langsung muncul cuma gara-gara angkanya segede ini? Satu hal yang perlu kita ingat ya, populasi itu bukan angka mati, dia terus bergerak, terus berubah. Ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang pindah. Nah, inilah yang namanya dinamika kependudukan. Terus, masalah konkretnya apa aja? Ya ini dia. Mulai dari cari kerja yang makin susah, fasilitas kesehatan yang keteteran, layanan publik yang bebannya berat banget, sampai urusan perut, pasokan pangan, dan lahan buat tempat tinggal sama bertani yang makin sempit. Ini semua tantangan real yang kita rasakan setiap hari. Oke, kita lanjut ke tantangan besar nomor 2. Soalnya, masalahnya itu bukan cuma soal jumlahnya aja, tapi juga seberapa cepat angka ini nambah terus. Ini benar-benar kayak balapan sama waktu. Nah, yang menarik di sini, coba lihat deh, laju pertumbuhan penduduk kita itu sebenarnya udah turun loh, tapinya nih, kalau dibandingin sama negara maju, kayak Belanda atau Inggris, angka kita itu masih tergolong tinggi banget, jauh di atas mereka. Dan disinilah letak bom waktunya. Pertumbuhan penduduk yang kenceng ini sayangnya nggak diimbangi sama kemampuan ekonomi dan lingkungan kita buat menopangnya. Hasilnya, ya bisa ditebak. Masalah sosial bermunculan, mulai dari pengangguran sampai tingkat kriminalitas yang naik. Lanjut ke masalah ketiga, soal persebaran. Di mana sih semua orang ini tinggal? Ternyata mereka nggak tersebar rata sama sekali. Ini yang akhirnya menciptakan 2 masalah yang kontras banget di berbagai daerah di Indonesia. Coba dilihat grafis ini, kelihatan jelas banget kan masalahnya. Lihat potongan kue yang Pulau Jawa itu, gede banget. Sementara pulau-pulau lain kayak Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, jauh lebih kecil. Ini ketimpangan yang ekstrim. Konsekuensinya jadi kayak 2 sisi mata uang yang sama-sama runyam. Di Jawa, lahan pertanian yang subur itu habis diubah jadi perumahan dan pabrik. Padat banget. Sementara di pulau-pulau lain, sumber daya alamnya melimpah ruah, malah nggak keurus karena kekurangan orang. Intinya begini, dan ini penting banget. Setiap wilayah itu punya batas kemampuan, punya carrying capacity. Bahkan Pulau Susubur Jawa pun ada batasnya buat menampung orang. Kalau sudah lewat batas, ya sistemnya bisa kolaps. Oke, sekarang kita masuk ke tantangan terakhir, yang keempat. Dan yang ini mungkin yang paling pelik, karena ini bukan soal angka lagi, tapi soal kualitas manusianya. Kita bicara soal kesehatan, pendidikan, dan kesiapan generasi kita ke depan. Coba kita lihat angka ini. 1 dari 9. Artinya, 1 dari 9 perempuan muda kita yang usianya 20-24 tahun ternyata menikah sebelum umurnya 18 tahun. Coba bayangkan itu. Dan kalau kita lihat skalanya di tingkat dunia, ini lebih bikin miris lagi. Indonesia itu peringkat ke-8 dengan jumlah kasus perkawinan anak terbanyak di dunia. Ini bukan masalah kecil, ini masalah yang sangat besar dan serius. Nah, grafis ini nunjukin gimana sebuah lingkaran setan kemiskinan itu tercipta. Dimulai dari perkawinan dini. Akibatnya, akses ke pendidikan dan kesehatan jadi terbatas. Ini bikin risiko kesehatan buat ibu dan anak makin tinggi. Salah satunya stunting. Ujung-ujungnya apa? Kemiskinan itu diwariskan lagi ke generasi selanjutnya, terus berputar seperti itu. Dan kutipan ini benar-benar menggarisbawahi intinya. Ini bukan lagi soal pilihan individu, tapi sudah jadi masalah sistemik yang melanggengkan kemiskinan antar generasi.
Sebuah jebakan yang sulit banget buat dilepaskan. Pemerintah sebenarnya sudah bertindak loh. Ada undang-undang baru di tahun 2019 yang menaikkan batas usia nikah jadi 19 tahun. Tapi, ada tapinya lagi, masih ada celah hukum lewat dispensasi dari pengadilan agama. Jadi prakteknya masih bisa terus terjadi. Jadi, kalau kita rangkum, Indonesia ini berhadapan dengan tantangan dari 4 sisi sekaligus. Masalah skala atau jumlah, masalah kecepatan pertumbuhan, masalah sebaran yang jomplang, dan terakhir masalah kualitas manusianya. Semuanya saling terkait dan membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas. Pertanyaannya adalah, dengan semua tantangan yang sudah kita bahas tadi, mampukah Indonesia mengubah angka terbesarnya ini, populasinya yang luar biasa banyak, menjadi aset terbesarnya? Bukan lagi beban, tapi kekuatan. Nah, jawaban atas pertanyaan ini mungkin akan menentukan masa depan bangsa kita semua.